Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk merekam ulang pertemuan ke-9 kita. Tadi kalau yang sudah sempat mendengarkan suara saya kayak radio ya, nggak ada gambar yang berubah. Ini saya coba lagi rekam, semoga lebih clear ya dibandingkan yang tadi pagi. Karena mungkin tadi pagi nggak kebayang, gambarnya cuma judul aja. Baik, di pertemuan ke-9 ini kita membahas tentang satu poin saja, yakni risk evaluation. Apa sih risk evaluation? Ya mengevaluasi resiko. Mengevaluasi resiko dalam rangka apa? Ya dalam rangka risk assessment. Karena risk evaluation adalah subproses dari proses risk assessment ya. Risk assessment dibagi menjadi 3 subproses, yakni risk identification, dilanjutkan dengan risk analysis, dan kemudian diakhiri dengan risk evaluation. Setelah kita melewati fase risk evaluation, minggu depan insya Allah kita akan masuk pada risk treatment. Atau ini adalah desain dari kontrol atau mitigasi bahasanya ya. Jadi mitigasi resikonya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan sebagainya, itu akan kita pelajari minggu depan. Saya ganti laser pointer biar kelihatan. Itu minggu depan insya Allah. Jadi hari ini kita fokus pada risk evaluation. Apa yang dievaluasi? Baik, nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi ini adalah refresh. Risk identification, hasilnya apa? Hasilnya adalah list resiko atau daftar resiko dari sebuah organisasi atau perusahaan. 2 minggu yang lalu ini ya, dan kita sudah belajar banyak. Di dalamnya kita sudah ngomongin tentang bagaimana cara mengumpulkan daftar resiko. Apakah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, apakah dengan brainstorming, apakah dengan wawancara, dan sebagainya. Itu semua sudah kita bahas di video 2 minggu yang lalu. Nah, di video minggu lalu saya membahas tentang risk analysis. Inti dari risk analysis adalah memberikan bobot atau weight terhadap resiko. Apakah bobotnya bentuknya selalu kuantitatif? Tidak juga, karena ada yang menggunakan kualitatif, yaitu low, medium, high. Itu juga bobot loh. Intinya ada sebuah pengukuran. Nah, baik itu pengukurannya berupa kuantitatif yang ada angkanya, ataukah yang kualitatif, itu sudah kita bahas minggu lalu. Bahkan saya juga sharing tentang PMBOK juga, yang membagi metode-metode dalam risk analysis itu dari sisi kualitatif dan juga kuantitatif. Insya Allah masih ingat gitu ya. Kemudian hari ini kita membahas di pertemuan ke-9 tentang risk evaluation. Intinya sederhana. Sebenarnya inti dari risk evaluation itu hanya memutuskan, ya, memberikan keputusan ini mau action atau enggak. Apa yang di action? Ya maksudnya adalah setelah list resiko, taruhlah ya, kalau kita di dokumen kita risk register UINSA, itu kan ada 64 list resiko. 64 list resiko kan ada angkanya itu 1, 2, 3 sampai 64. Nah, kemudian di masing-masing daftar resiko tersebut kan sudah ada weight-nya. Ada yang angkanya 24, ada yang 20, ada yang 15 dan sebagainya. Nah, kemudian dari angka-angka yang muncul itu, kita di dalam fase evaluation itu memutuskan mana yang diambil action, mana yang sudah dibiarkan aja. No itu artinya dibiarkan saja. Loh kok bisa gitu Bu? Iya, memang begitu. Jadi dalam proses action ini kita memilih yang istilah yang ini terkenal sekali dengan 4T. Sebenarnya nggak harus 4T ini ya. Sama kayak rumus yang di UTS tadi mungkin Anda kerjakan. Ada yang menyebut frekuensi, ada yang menyebut likelihood, ada yang menyebut probability. Intinya ngomongin tentang kemungkinan kejadian kan begitu. Nah, di sini juga sama. Ada yang membuat istilah 4T biar mudah diingat. Di mana 4T itu singkatan dari terminate, transfer, treat, tolerate. Nah, ada juga terminate ini yang menerjemahkan bukan dengan terminate tapi avoid gitu ya, menolak gitu kan ya. Jadi intinya sama, terminate itu juga menolak, gitu dia skip gitu ya, quit gitu, nggak mau. Pokoknya saya nggak mau nerima risiko ini. Terus caranya gimana kalau nggak mau nerima risiko itu? Caranya adalah dengan mendelete activity terkait dengan risiko tersebut. Nanti kita bahas, ada kuadrannya di slide-slide berikutnya. Jadi gitu ya. Jadi hari ini intinya adalah kita memutuskan apakah sebuah resiko
Itu di T yang pertama, atau di T yang kedua, atau di T yang ketiga, atau di T yang keempat. Itu adalah tugas kita yang terakhir di fase risk assessment. Karena berikutnya minggu depan kita akan ngomongin yang di-treat apa risk treatmentnya, gitu ya. Sedangkan kalau yang ditolerir ya cuekin aja, diemin aja, kira-kira begitu. Nah, ini adalah halaman 10 dari ISO 31010 yang versi bahasa Indonesia. Di sini ISO 31010 bicara tentang evaluasi resiko yang dia melibatkan pembandingan tingkat estimasi resiko. Ya, estimasi resiko kan berarti risk analysis itu ya, weight atau estimasi kan sama saja. Dengan, nah ini, kriteria resiko yang didefinisikan ketika konteks ditetapkan. Apa itu? Risk appetite. Jadi kalau Anda ingat kriteria risiko itu sama dengan istilah selera resiko. Nah, jadi inti dari evaluasi resiko adalah dalam rangka untuk menentukan signifikansi tingkat dan jenis resiko. Lalu, kata ISO 31010, evaluasi resiko menggunakan pemahaman resiko yang diperoleh selama fase analisis, kayak tadi melakukan assessment dan sebagainya, untuk, kan itu ya, evaluasi resiko itu intinya adalah untuk membuat keputusan. Ya, jadi membuat keputusan tentang treatment atau tindakan di masa depan terhadap resiko yang sudah kita identifikasi dan sudah kita analisis. Nah, keputusan ini menurut ISO 31010 dapat meliputi 4 hal. Jadi bisa 1, bisa 4-4-nya. Yang pertama, apakah resiko memerlukan perlakuan? Ya ini wajib ya, harus dilakukan ini. Kemudian kalau iya dilakukan, prioritasnya yang mana? Karena kan ada bisa jadi 40 resiko yang harus ditreatment. Nah, terus dari 40 itu prioritasnya bagaimana? Apakah semuanya ataukah seperti apa? Nah, itu semua juga menjadi concern dari fase evaluasi resiko. Oke, next. Nah, kalau dikaitkan dengan risk register, di sebelah mana sih risk evaluation ini? Di sini ya. Jadi di yang saya kotakin merah itulah inti dari pekerjaan kita. Di situ sudah saya tulis di kolomnya, di mana saya tuliskan ada 4T, yakni memilih apakah dia mentransfernya, menterminate-nya, mentolerate-nya, ataukah mentreatment-nya. Baru kemudian kita bisa move on ke kolom berikutnya tentang seperti apa risk treatment-nya. Next, ini saya ingat ini adalah salah satu slide dari minggu lalu ya, yang saya juga sempat bilang bahwa insya Allah kita akan bicara risk evaluation minggu depan, saya bilang gitu ya. Nah, ini yang mau saya bahas lagi di slide ini adalah inti dari proses risk evaluation sebelum melakukan keputusan adalah melakukan risk rating atau ya rating ya. Rating apa sih bahasa Indonesianya ya, memberikan peringkat gitu ya. Kemudian atau ya samalah dengan risk prioritization. Nah, itulah kenapa di sini kita butuh proses prioritization. Jadi seperti apa teknisnya nanti akan ada di slide di belakang. Saya mau masuk ke sini dulu. Di dalam ISO 31010 kita bicara tentang alat bantu ya. Karena siapalah kita gitu kan. Kalau kita cuman tumuk-tumuk ngurusin manajemen resiko tanpa adanya panduan ya rasanya lucu juga, dan gak mungkin juga itu dilakukan oleh manajer-manajer resiko di perusahaan-perusahaan. Pasti mereka bersandar pada framework atau alat bantu yang memang itu terbukti best practice gitu. Nah, menurut ISO 31000 best practice itu ketika dia disebut SA atau strongly applicable. Ya. Nah, kemudian kalau SA ini kita nggak kenal atau nggak bisa atau tim kita nggak ada yang pernah belajar tentang itu, ya sudahlah kita yang ada aja. Kita juga bisa pakai yang applicable. Nah, applicable ini jelas tetap saya ajarkan nanti ya. Seperti apa kalau melakukan risk evaluation menggunakan matrix, karena matrix ini sudah saya sampaikan di beberapa minggu sebelumnya bahwa proses risk assessment di dalam mata kuliah kita menggunakan risk matrix. Kenapa? Karena dia paling sederhana, tetapi selain dia paling sederhana, dia juga paling banyak digunakan juga karena dia cukup applicable ya.
Tetapi biar Anda juga kenal, maka dalam video ini nanti juga akan saya tunjukkan tentang sedikit seperti apa kalau menggunakan metode lain yang dikenal dengan simulasi Monte Carlo. Simulasi ini nggak jauh-jauh lah ya dari mata kuliah di Prodi SI, karena Anda juga dapat kan ya mata kuliah simulation. Ini matriks. Menurut ISO 31000, bentuk dari matriks konsekuensi itu seperti ini ya. Jadi ada warna merah, kuning, biru, hijau, dan abu-abu. Nah, Bu, tahu Bu saya kalau matriks ini, terus evaluasinya kayak gimana sih Bu? Dengan 4T itu hubungannya di mana? Hubungannya itu di sini. Jadi, kita di proses evaluasi itu melakukan pemilahan yang paling gampang itu kan di sorting sebenarnya. Jadi setelah kita dapat angka itu kita sorting ya, kalau di Excel kan gampang banget ya dia sorting, sort by value gitu kan, langsung sort ke atas yang kita butuhkan, mau paling gede dulu apa yang kecil dulu. Nah setelah kita sorting kita langsung bisa bilang bahwa resiko-resiko yang terkategori sebagai level 1 itu kan berarti garisnya seperti ini ya. Itu kita misalnya kita terminate, aduh susah ya, ini terminate ya bacanya. Jadi ini kita terminate, artinya kita tidak mau tahu dan tidak mau berurusan dengan hal-hal yang rumit. Perusahaan kita sudah cukup rumit misalnya, kemudian kita memilah. Tapi untuk yang antara kuning sampai hijau, ini adalah ranah kita. Sehingga ini semua kita treat. Artinya kita mitigasi, artinya kita buat kontrol, atau kita buat prosedur untuk memanage resiko-resiko tersebut agar jangan sampai terjadi. Dan kalaupun terjadi dampaknya minim. Masih ingat ya, bowtie analisis itu kan dia berpikir sebelum dan sesudah kejadian. Jadi ada pre-event, ada post-event. Ada yang seperti itu. Jadi intinya kita mentreatment resiko-resiko yang dalam kategori menengah gitu ya, moderate. Kemudian apa medium. Nah, medium sama moderate itu sama ya, jangan bingung juga. Nah, untuk khusus resiko-resiko yang abu-abu yang paling bawah ini, karena dia konsekuensinya juga rendah, likelihoodnya juga rendah, ya sudah, kalaupun kejadian kita apa? Kita berdamai. Berdamai itu disebut dengan tolerate. Jadi ada tolerate. Di contoh ini ya kebetulan baru 3, dulu katanya 4 ya Bu. Ya di contoh ini baru 3, nanti di contoh yang lain saya buat 4. Jadi yang tolerate berarti diemnya aja, namanya juga bertoleransi, biarin aja gitu kan. Kita nggak usah ngasih mitigasi atau proses-proses untuk menghandle itu. Sedangkan yang terminate kita skip. Ada satu lagi yang belum tersebut di sini, yaitu transfer. Kayak gimana nanti saya contohkan aja di slide berikutnya. Nah, saya bahas di sini tentang matriks konsekuensi kaitannya dengan risk evaluation. Jadi dari contoh yang tadi sebelah kiri, Anda sudah tahu bahwa kalau yang angka Romawi 1 dia pasti determinate karena dia extremely high gitu ya. Kemudian yang kuning ini high, oke, kita handle. Tapi yang biru sama hijau moderate kita handle juga. Nah, itu kita treat. Tapi kalau untuk model matriks yang ini, jadi matriks yang ini dia menggunakan angka kan ya. Jadi kita bisa mengalihkan antara 1 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, itu kan bisa kita kalikan dan ada angkanya. Maka untuk yang model-model ini kita juga bisa menentukan angka. Jadi pakai rentang gitu, interval. Jadi kalau resikonya misalnya antara 10 sampai 16, kalau ini 25 sih ya. Saya kebetulan ini 25. Mungkin kita anggap ekstrim tuh jika resikonya antara berapa? 20 sampai 25 misalnya. Maka jika resikonya di antara 20 sampai 25 terminate. Tapi kalau antara 15 sampai 20 atau antara 10 sampai 20 gitu ya, itu kita treat. Nah, itu yang disebut dengan risk appetite. Risk appetite adalah selera resiko dari perusahaan. Mau handle resiko yang mana? Bu, kok 10 Bu? Berarti resiko antara 1 sampai 10 nggak di-handle Bu, ditolerate. Nggak bisa Bu, itu juga berpengaruh. Yang kita tolerate itu hanya yang 1 sampai 4 aja Bu. Ya boleh,
Artinya kalau memang yang ditolerat adalah 1 sampai 4, maka resiko yang nilainya 5 sampai 20 itu semua yang dihandle oleh tim manajemen resiko dan dibuatkan mitigasi risikonya. Berarti ya, clear ya. Jadi intinya adalah memutuskan action or no gitu. Kemudian kalau action, apa actionnya? Apakah di-treat, apakah di-transfer? Oke, transfer masih PR, nanti di slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan panjang, lebar, tinggi, berdasarkan matriks konsekuensi. Ternyata di dalam ISO 31010 itu masih kategori A atau yang applicable. Ya bisa sih dipakai. Tapi ada yang strongly applicable, artinya dia jauh lebih recommended kan begitu ya. Nah, kayak gimana sih yang strongly applicable? Ini disebutkan di halaman 73 sampai halaman 76. Namanya simulasi Monte Carlo. Saya yakin Anda kalau sudah ngambil mata kuliah, sudah ya pastinya karena Anda kan semester 7. Pasti sudah ngambil mata kuliah simulasi. Nah, Anda juga tahu bahwa di mata kuliah simulasi namanya juga simulasi kan. Jadi Anda punya data heuristik atau data set untuk training. Kemudian dari data-data tersebutlah kita mengenerate simulasi untuk prediksi atau ya prediktif kan ya namanya ya di masa depan gitu. Nah, ini juga menjadi semangat dari simulasi Monte Carlo. Kenapa begitu? Jadi kalau yang tadi di matriks kita bicara tentang residual risk atau bobot resiko yang tersisa setelah mungkin ada kontrol di periode manajemen resiko tahun sebelumnya kan begitu ya. Jadi manajemen resiko ini continuous improvement. Jadi nggak ada ceritanya manajemen resiko itu cuma dilakukan 5 tahun sekali, nggak ada ceritanya. Manajemen resiko itu pasti dilakukan berkala, entah 3 semester sekali, per semester sekali, apakah per triwulan gitu ya. Nah itu semua mereka punya kebijakan masing-masing. Nah simulasi ini bedanya dengan yang tadi, yang residual risk adalah ini ngomongin tentang list resiko dan kemungkinan atau prediksi kejadian di masa depan berdasarkan data di masa lalu. Jadi ini kan menjadi tools tambahan ketika misalnya kita sudah memutuskan ada 40 resiko yang harus ditreatment. Nah dari 40 itu mana yang diprioritaskan dulu. Nah itu semua kita menggunakan tools lain untuk melihat weight yang lain gitu. Nah ini dalam ISO 31000 masuk dalam kategori strongly applicable. Jadi dia sangat disarankan. Kayak gimana bentuknya Bu? Bentuknya seperti ini. Ini saya crop langsung dari ISO 31000. Kalau bicara simulasi, Monte Carlo itu biasanya ngomongin probability. Jadi probability yang dia maksud itu dia langsung keluarkan di sini antara 0 atau 1. Tetapi beberapa settingan Monte Carlo yang saya tahu juga tidak menggunakan sistem yang begini ya. Jadi ada yang pakai pecahan. Jadi ada yang probably artinya mendekati iya, 1 itu kan iya, 0 itu tidak gitu ya. Dia akan strongly yes gitu ya kalau di atas 0,9, artinya dia benar-benar mendekati terjadi. Tapi kalau mendekati 0, ya 0,2 atau 0,19 itu kemungkinan kejadiannya kecil. Nah, di sini ini adalah contoh ya, namanya juga simulasi kan ya, dia mengacak angka berdasarkan berdasarkan data heuristik yang sudah dia punya atau data set yang sudah dia punya. Kemudian dia ternyata fungsi-fungsi, kemudian dia memprediksi secara sistem di masa depan kira-kira nomor simulasi atau ini nomor resiko ya, nomor resiko 1 sampai 10 kira-kira seperti apa. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, dari sini kita mematchingkan dengan prioritisasi yang sudah kita buat, sehingga kita akan memilih yang benar-benar harus dilakukan adalah yang 1 ini, yang 0 ya boleh lah tapi nanti di urutan kesekian, kira-kira begitu. Jadi gunanya simulasi Monte Carlo adalah itu, kita menambah kepercayaan diri seorang risk manager untuk memilih 4T itu tadi ya. Jadi kalau yang 0 kayaknya ini sudah mana dia sebenarnya moderate sih resikonya, tapi ternyata setelah disimulasi juga kayaknya kecil, ini mah nggak usah aja lah, ini masuk aja di tolerate gitu, nggak usah
Nggak usah dibuatkan treatment, terlalu banyak resiko yang harus kita treatment misalnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini disebut dengan strongly applicable. Nah, sampai sini insya Allah Anda sudah mulai clear banget gitu ya, bahwa risk evaluation itu adalah fase terakhir dalam risk assessment yang menjadi basis atau menjadi dasar bagi langkah mitigasi di kolom yang paling kanan. Setelah kolom paling kanan selesai, maka proses risk management itu mostly selesai. Jadi hampir selesai, walaupun belum ya, karena kita bisa menambahkan kolom lagi untuk melakukan evaluation and communication. Jadi ada lagi kan di situ ada risk recording and reporting. Nah itu kemudian juga harus dievaluasi karena ini semua kan life cycle ya. Jadi muter gitu, nggak cyclic, jadi nggak berhenti di satu tahap kemudian selesai, gitu nggak. Nah ini yang tadi saya mau cerita, kapan sih dia 4T yang pertama tadi itu kapan, 4T yang kedua kapan. Nah ini adalah kuadrannya. Jadi sebuah resiko itu kita terminate atau kita avoidance, kita tolak kalau dia ekstrim banget deh, impactnya tinggi, likelihoodnya tinggi. Sudah, nggak. Mending kita fokus pada proses bisnis yang lain yang nggak terlalu beresiko. Misalnya begitu ya, itu jelas. Namanya terminate itu silang, nggak. Aktivitas terkait dengan itu juga kita cancel semua, ya. Contoh kalau dalam masa pandemi mungkin nonton konser gitu ya. Itu impactnya tinggi, likelihoodnya juga tinggi. Namanya konser nggak mungkin sendirian kan ya. Ya itu misal. Nah, saya lanjutkan ke treat. Dari tadi saya bahaskan sudah treat ya. Jadi ini adalah harapan kita di mana karena likelihoodnya tinggi, tapi impactnya rendah. Jadi dia kalau kita bicara matriks resiko ini moderate atau medium. Tapi ada medium yang lain ternyata kan kalau kita bicara perkalian ini. Perhatikan yang kiri atas. Medium yang lain adalah yang ini. Di mana likelihoodnya itu turun sih sebenarnya kalau dibandingkan yang kita treat ya. Nggak terlalu sering sih sebenarnya. Tetapi kalau bicara impact, ternyata impactnya tinggi. Oke, perhatikan. Nah, kapan kita treat, kapan kita transfer? Masalahnya kan di situ, karena kan kita melakukan risk evaluation. Di mana risk evaluation memutuskan. Kalau terminate tadi sudah clear, extremely high, clear, buang, gitu kan, kita nggak mau. Tapi kapan transfer, kapan treat, ini yang kadang menjadi kebingungan. Treat, treat itu jika dan hanya jika SDM kita memang memadai. Ya, dia sering kejadian, SDM kita juga ngatasin gitu ya, untuk handle itu. Ya sudah, kita treatment sendiri gitu, karena kita yang mengalami sehari-hari. Kenapa nggak ditransfer? Bedanya apa? Kalau ditransfer, biasanya likelihood yang sering itu juga akan berkorelasi sama biaya yang cukup tinggi. Di mana yang namanya transfer itu kita membayar pihak ketiga, ya risk to another party. Kita membayar pihak ketiga untuk menghandle proses bisnis kita yang beresiko tersebut. Dengan harapan dia jauh lebih baik error handlingnya atau risk management jauh lebih baik dan lebih certified. Biasanya kan kita kan pasti milih bayar tuh yang mereka memang punya jaminan. Nah, contoh dari risk transfer ini misalnya server UIN. Misalkan di server UIN itu kalau kita bicara secara, kalau yang sekarang ya, kita tahu lah posisinya di mana, pengamanannya juga ya gitu-gitu juga gitu ya. Kemungkinan ada orang iseng membakar server itu kecil. Taruhlah begitu kan ya, likelihoodnya kecil tuh. Tapi begitu ada orang yang mungkin frustasi lah mungkin atau dendam lah atau apa, begitu dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan terhadap server, impactnya luar biasa. Kenapa? Lah ya iya, semua siakat di sana. Sekarang siakat, iya masih di situ kayaknya. Kita belum pakai pihak ketiga. Siakat di sana, kemudian apalagi ya siakat sih ya, transkrip dan sebagainya di sana. Nah begitu ya, jadi sehingga ketika kejadiannya seperti itu yang terjadi pasti rugi sekali ya karena impactnya tinggi. Dan kalau kita memang benar-benar secara SDM nggak ini, kemudian gedung kita juga belum mungkin memadai dan sebagainya, maka cara yang paling instan adalah mentransfernya ke pihak ketiga. Kita nyewa data center. Nah,
otomatis namanya nyewa itu kan bayar gitu ya. Sehingga kalau resiko-resiko yang medium kita semua transfer, yang ada cost untuk risk management ini akan semakin besar. Dan namanya cost itu kan berarti menambah pengeluaran, menambah beban gitu ya, sehingga adalah hal-hal tertentu yang harusnya nggak kita transfer, kita treat sendiri lah gitu kan. Apalagi Anda masih ingat ya, ada risk culture. Jadi tujuan kita kalau bisa sih semua anggota dari organisasi mau dari level atas sampai bawah semuanya memiliki memiliki culture terhadap resiko yang baik, sehingga itu memang berpengaruh terhadap kebaikan bersama. Nah, sedangkan untuk yang tolerate, it's okay lah, namanya juga tolerate ya, kita mentolerate. Oke, itu jadi intinya. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya bilang. Gimana sih contoh nyata Bu dari sorting resiko tadi yang Bu Indri bilang gitu. Nah, inilah yang tadi saya bilang. Kan dalam risk register itu sudah ada weight-nya ya. Kebetulan ini weight-nya saya dapat dari Google, pecahan-pecahan. Jadi ini adalah list resiko. Ini adalah weight. Bu kok bisa pecahan ya Bu? Bisa. Risk matrix kan juga bisa pakai pecahan kok. Nah, jadi ada beberapa jenis risk matrix yang dia menggunakan angka-angka pecahan ketika dimasukkan. Kayak contoh kalau risk matrix yang kita kan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5, likelihood, kemudian impact-nya juga 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga yang memasukkannya itu dengan angka antara. Jadi misalnya yang di kotak 1 itu ngisinya nggak 1, tapi misalnya antara 0 sampai 1. Jadi apakah 0,9, apakah 0,8, apakah 0,1, tergantung dari kejadian di situ seperti apa gitu ya. Jadi sehingga intinya kita bisa dapat risk register dengan angka-angka seperti ini. Nah, ini kan angka ini disort berdasarkan list. Ya, perhatikan di sini. Ini list resiko dari C11, C12, C13. Ini urut berdasarkan list resiko atau daftar resiko. Tapi weight-nya nggak urut kan? Sesuai dengan hasilnya kan ada 0,1, 0,2, 0,3 dan sebagainya. Nah, ini kan menyulitkan kita sebagai risk evaluator kan gitu. Ketika evaluation ini agak susah. Sehingga lebih enak jika kita pakai Excel, kita sort ini sehingga menjadi hierarchical total sort. Maka nanti urutannya kan ini akan berubah, bukan lagi C11, C12, tetapi entah gitu. Kita lihat mungkin di sini yang paling tinggi siapa. Sehingga tadi saya lihat 0,4. Nah, misalkan yang tertinggi adalah fire gitu kan ya. Maka kita ini pasti akan naik ke atas. Nah, itu jadi 0,3, 0,2, sampai 0,1. Artinya di sini memang ada urutan dari tinggi ke rendah. Nah, setelah kita urutkan dari tinggi ke rendah itu, action inilah yang kemudian kita tetapkan. Contoh, ini naik paling atas kan ya, fire, naik paling atas. Bu, katanya yang paling atas di per minute gitu ya misalnya. Fire per minute. Rasanya nggak mungkin kalau fire itu di per minute kan. Gimana coba menghindari, bener-bener menghindari dari kebakaran itu rada susah. Tetap harus di manage. Kecuali kita gimana? Itu kita ada di dasar lautan gitu mungkin. Kan nggak, misalnya ada air terus jadi nggak mungkin kebakaran. Intinya kebakaran ini nggak mungkin. Sehingga bisa jadi paling atas nanti ini kita transfer. Gitu ya. Kenapa kita transfer? Aduh Bu, saya kan nggak bisa Bu pasang sendiri hidran yang atas itu. Saya nggak punya alat pemadam kebakaran juga. Saya juga susah untuk alarm fire dan sebagainya, saya nggak ngerti Bu. Oke, kita transfer. Artinya kita memilih tangan ketiga, pihak ketiga yang kita bayar untuk menghandle itu. Tetapi untuk yang lain, misalnya ada lagi ya selain fire mungkin gitu yang ekstrim terkait proses bisnis, maka ini kayaknya terlalu repot nih. Nah, ini yang kita kemudian terminate. Ini bacanya terminate ya, walaupun rada pletot tulisannya. Terminate. Artinya apa? Kita terminate, ya sudah, kita nggak mau. Artinya ini semua kemudian yang sebelah kiri setelah kita sorting, jangan ada aktivitas itu. Sehingga tidak berisiko. Nah, yang lain gimana bawahnya? Oke, yang ini kita transfer juga misalnya. Ini nggak harus berkelompok begini sih ya sebenarnya. Ini kasih contoh aja. Nggak harus berkelompok, bisa jadi satu-satu, tapi lebih memudahkan kalau berkelompok.
Tapi dalam kelompok itu bisa jadi ada yang nyempil, ini transfer, kemudian yang ini kita treat misalnya, ini satu kita treat, yang ini bisa jadi. Kemudian ini kita treat, ini kita treatment, kita mitigasi. Nah, kemudian yang paling bawah, karena dia adalah masuk kategori yang tadi abu-abu, kalau di risk register ini kita tolerate ya. Di sini tolerate. Oke. Jadi intinya risk evaluation itu cuma gitu. Tapi bukan cuman juga ya, karena yang paling susah di dunia ini tuh memutuskan sebenarnya. Kalau nggak percaya, tanyalah pada mbak-mbak yang mungkin pada saatnya nanti dilamar oleh 2 atau 3 laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Pasti bingung kan milihnya. Kenapa bingung milih? Karena yang ada di benak dia adalah manajemen resiko. Kalau si ini saya pilih ke depannya khawatirnya begini. Kalau ini saya pilih ke depannya khawatirnya begini. Nah ya, hal-hal seperti itu yang bikin rumit proses pengambilan keputusan di fase evaluasi. Tetapi ini harus tetap dilakukan. Karena kalau ini tidak dilakukan, kita tidak akan mendapatkan list resiko yang akan kita treatment di fase kolom paling kanan, kan begitu. Oke, itu secara teori semua sudah saya sampaikan, dan ini adalah tugas Anda sebagai seorang risk manager. Agar proses manajemen risiko tidak hanya menjadi teori sehingga Anda bingung, ya. Anda kan sudah nih bikin, ini tugasnya sudah ada nih di Classroom, linknya juga sudah saya share di sana juga beberapa waktu yang lalu, dan Anda sudah mengisinya. Ada 64 resiko. Nah, tapi kan ini masih dikerjakan oleh si risk analis kayak gitu ya. Dimulai dari penentuan scope, konteks, diidentifikasi dan dianalisis. Kemudian hari ini kita belajar tentang evaluation. Orang itu kalau mengevaluasi dirinya sendiri kan biasanya selalu benar, sehingga sebagai risk manager kita pura-puranya kita adalah risk manager dari tim manajemen risiko yang lain. Maka Anda punya tugas untuk mengoreksi list risiko milik temannya. Jadi nanti di sini contoh ya, ini kebetulan Mas Lukman, setelah saya ini Lukman. Mas Lukman ini tidak boleh mengoreksi punya dia sendiri. Ini nama di kolom name of manager ini harus diisi dengan yang lain. Misalnya Mbak Nuria atau Mbak Arista atau Mas Alfat misalnya, terserah. Pokoknya bukan Mas Lukman, karena kalau Mas Lukman maka dia mengoreksi dirinya sendiri. Padahal kita kan ceritanya jadi risk manager yang mengoreksi pekerjaan tim dari risk management. Sedemikian juga dengan Mbak Nuria. Mbak Nuria ini juga nggak boleh ngoreksi punya dirinya sendiri. Dia harus ngoreksi mungkin Mas Lukman atau mungkin punya yang lain. Jadi seperti itu ya cara kerjanya. Jadi masing-masing mahasiswa menuliskan catatannya di kolom ini terhadap hasil analisis resiko dari timnya. Misal, ini mah lebay nih Mas Lukman, masa resiko kayak gini kategorinya 6, enggak salah. Ini mah cuman 1 kali 1 misal. Maka tulis di sini, gitu ya. Resiko tersebut memang betul. Jadi proses identifikasinya betul misalnya kan menurut Anda. Proses scope konteks kriterianya betul, identifikasinya betul, tetapi salah pada fase risk analysis. Semestinya dalam proses risk analysis nilai resikonya atau kategori resikonya tidak bernilai 6 tetapi berapa? Tuliskan di sini. Jadi Anda punya tugas untuk membaca dan mengoreksi pikiran temannya terkait dengan risk register yang sudah dia buat, ya. Di sini kita ibaratkan kita sebagai risk manager dan teman Anda adalah tim. Oke, itu dari saya ya. Insya Allah paham. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Jadi ini nanti tugas Anda harus ada di kolom yang warna hijau terhadap kolom-kolom di sebelah kirinya yang warna biru itu yang saya kasih kotak merah. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan seperti biasa di Classroom atau di grup WA kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.